Ucapkan shalom. Haleluya. Saya kira percaya shalom juga untuk saudara-saudara yang di rumah. Kita boleh melakukan ibadah di tempat ini. Apakah saudara yang di rumah boleh tetap mengambil bagian, boleh mengikuti ibadah online. Saya kira percaya biarlah setiap apa yang boleh kita lakukan melalui ibadah pada saat pagi hari ini, kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita boleh mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Di pada saat pagi hari yang indah, Tuhan memberikan kita waktu kesempatan. Tuhan memberikan kita waktu untuk boleh datang bersekutu di hadapan-Nya, untuk boleh datang memuji memuliakan. Haleluya Yesus. Mari saudara kasih dalam nama Yesus. Hati sepikir boleh datang memuji memuliakan Tuhan. Kita boleh membuka hati kita, pikiran kita bagi Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita belum dapat melakukan ibadah tatap muka di tempat ini, di gerejanya Tuhan. Tapi yang kita percaya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh bersekutu mungkin dalam rumah kita masing-masing, dengan keluarga kita masing-masing. Lakukan waktu Tuhan berikan kita waktu kesempatan. Mungkin selama kita mungkin melalaikan setiap ibadah yang kita percayakan pada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan.
setiap pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, mari katakan di hadapan Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada ya Tuhan. Boleh datang dengan hati kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya Bapa. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena
Yesus, Kau menghentikan setiap ibadah kami ini Bapa yang baik. Mungkin kami takut Tuhan, karena Tuhan banyak sakit penyakit saat ini. Dengan adanya virus corona Bapa, kami takut Tuhan. Tapi kami percaya akan kuasa darah-Mu mengalir di dalam tubuh kami. Tubuh-Mu Bapa ada di dalam tubuh kami ya Yesus. Terima kasih atas segala yang Kau berikan di dalam hidup kami. Segala roh ketakutan Tuhan, segala hati yang cemas Bapa yang baik. Mungkin kami bimbang Tuhan untuk mulai datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, ada Roh Kudus yang selalu membimbing kami Bapa yang baik, yang selalu membimbing kami ke dalam jalan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak dapat melupakan setiap kasih yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah satu-satunya Bapa yang baik. Engkau Allah satu-satunya yang dapat mengenangkan setiap jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh baik bagi kami Tuhan. Sungguh baik Bapa. Kita yang terlewatkan Tuhan setiap kasih yang Kau berikan di dalam hidup kami. Mungkin kami Tuhan lalai dalam setiap ibadah yang boleh kami lakukan, dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapa yang baik, Kau ada di dalam hidup kami Tuhan. Sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus jamah kami Tuhan. Jamahlah hidup kami Bapa, jamah kami dengan hadirat-Mu, jamah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Engkau penuhi kami
kasih-Mu Bapa dalam hidup kami, berkat-Mu Tuhan sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Terlebih pada saat pagi hari ini Bapa yang baik, waktu kesempatan yang Tuhan sudah Engkau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Bapa. Engkau berkati kami, Engkau rapi kami pribadi lepas pribadi. Maka setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang boleh melakukan ibadah online Bapa di rumah masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua dari tempat ini Tuhan urapi kami Bapa yang baik. Bahkan kami yang boleh mengambil bagian, Tuhan senantiasa satukan hati kami, jiwa roh kami Bapa yang baik, agar setiap ibadah boleh kami lakukan di tempat ini Tuhan. Semua boleh berkenan bagi Engkau Bapa yang baik. Kami boleh layak Tuhan datang mengagungkan nama-Mu Bapa yang baik. Berkati Tuhan setiap Tuhan sekeliling tempat ini Bapa. Dari Tuhan atas bawah Tuhan berkati, samping kiri belakang Tuhan Yesus Engkau berkati di dalam nama Yesus. Segala penghulu-penghulu di daerah Bapa yang baik, yang mengalihkan setiap hati kami, kuasa-kuasa Tuhan yang tidak mau untuk berkenan bagi Engkau Bapa, kami tolong kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, nanti kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Tak ada satupun Bapa yang baik, oh Tuhan, yang dapat menggagalkan ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Yesus nanti ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, kita yang percaya akan sama-sama di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Saya tidak percaya kita masih tetap dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Biarlah virus boleh ada, tapi hati kita tetap ada untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan lagi mengangkat setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Gara-gara kekuatan-Mu.
Boleh selalu dulu saudara kasih dalam nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Haleluya. Mari saudara Lydia berdoa. Bapak, kami bersyukur hamba setiap kebaikan pada hari ini Tuhan Yesus, kami bisa untuk gereja Tuhan yang kebaktian, kiranya Kau berkati setiap kami Bapak, Bapak di rumah Kau berkati Tuhan, Kau berkati setiap pekerjaan kami, kesehatan kami Kau berkati Bapak, kami akan berikan terbaik untuk-Mu Bapak, kami berikan sukacita, haleluya, amin. Sungguh bangga Bapak. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan. Lebih lagi kita boleh membuka hati kita di hadapan Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, kita boleh menerima kekuatan daripada Tuhan. Kita boleh menjadikan senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi terang di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau begitu ajaib dalam hidup kami, sumber kemenangan bagi kami, Bapa yang baik. Selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Nama Tuhan yang senantiasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus.
berjalan jauh dengan sungguh-sungguh, katakan di hadapan Tuhan. Sekalipun ku berjalan ya Tuhan, sekalipun kami berjalan Tuhan di dalam situasi sekarang dihadapkan dengan yaitu ketakutan,
yang berasal daripada virus corona. Kami percaya Tuhan, Roh Allah menyertai kami. Kami tidak bimbang, kami tidak takut, karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan pakai telinga, pakai hati, pakai jiwa, pakai roh kami, sehingga setiap firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami sepanjang satu minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara kasih yang di rumah, mari buka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 9. Ya, nanti sampai dengan selesai. Perikop di situ Saulus bertobat. Ya. Jadi Saulus bertobat. Saudara kasih, ya, mari di rumah dibuka firman Tuhan, ya. Dari Kisah Para Rasul 9, saya baca perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota ini. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari mana orang telah kau dengar tentang orang ini? Betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Ia telah menyuruh aku padamu supaya engkau telah melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dari seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dapat melihat lagi. Dia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah ke kotanya. Saulus dalam lingkungan saudaranya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah ini dia yang di Yerusalem yang mau membinasakan barang siapa, memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan bawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ia menemukan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi memberikan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tapi maksud itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam muridnya mengambilnya dan membukanya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-muridnya
Tetapi semua takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia bagaimana keberanian mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka Israel dan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi hal itu diketahui oleh saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama berapa waktu jemaat sebelum Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam kearifan Tuhan. Jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih, hari ini ya kita melihat bagaimana yaitu Saulus bertobat. Ya, pertobatan tersebut ya yaitu perubahan. Tetapi sebenarnya pertobatan itu tertulis dalam kitab Roma yang ditulis oleh Paulus ya. Roma 12 ayat 2 adalah apa arti pertobatan? Adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Ya, itu definisi sebenarnya daripada pertobatan, di mana bahwa perubahan pikiran yang menghasilkan yaitu perubahan tingkah laku. Ya, tadinya tingkah lakunya Saulus bagaimana? Kalau kita lihat dalam cerita tadi, next, bahwa Saulus ini adalah tokoh yang mengeksekusi, yaitu jemaat-jemaat ketika Yesus telah naik ke surga, di mana Petrus dan 11 saudara temannya itu mengabarkan Injil, dan kita lihat di kisah para rasul bagaimana ketika turunnya Roh Kudus, di mana sekali ya bertobat ada berapa? 3.000 orang. Kemudian apa terjadi? Pengaruh daripada yaitu Simon Petrus dan saudara-saudaranya, teman-temannya sepelayanan, ya mereka melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, inilah yang mengakibatkan apa? Orang-orang Yahudi semakin ketakutan. Pengaruh daripada agama Yahudi semakin berkurang. Nah inilah akhirnya apa? Bagaimana mereka berusaha untuk apa? Membinasakan orang-orang yang menyatakan atas nama Yesus. Ya, berapa kali Simon Petrus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Nah sekarang ini kita lihat sampai akhirnya Stefanus saudara lihat di kisah para rasul sebelumnya, akhirnya bagaimana dia menyampaikan pernyataan mulai daripada siapa? Mulai daripada Musa sampai kepada Yesus, dan akhirnya apa? Dia dirajam. Nah ini yang mengeksekusi ini adalah si Saulus. Nah sekarang kasih akhirnya apa? Dia meminta surat daripada imam-imam bahwa dia menjadi orang yang akan mengeksekusi pengikut-pengikut Kristus. Akhirnya dia harus apa? Harus berjalan. Saudara bayangkan, saudara bisa hitung-hitung jarak daripada kota Damsyik sekarang yang disebut ISIS itu Damsyik, ya Suriah. Itu Suriah ke Yerusalem kurang lebih 240 kilometer. Paling-paling pada zaman tersebut masih ada apa? Onta. Kalau nggak ada onta berarti jalan kaki. Mereka berusaha dengan 240 km. Mereka berjalan. Mungkin kalau tidak salah dari sini sampai apa ya? Semarang ya. Ya, Semarang. Harus mereka berjalan kaki. Bagaimana membinasakan orang-orang yang pengikut-pengikut Kristus yang ada di Damsyik? Apa yang terjadi? Saudara bayangkan, hebatnya si Saulus tersebut. Ya, hebatnya dia bagaimana membinasakan. Karena apa? Saulus ini adalah sebenarnya warga negara dengan dia punya KTP. Adalah apa? Adalah
Roma, ya kan? Tapi bapak-bapaknya adalah apa? Orang Yahudi. Nah itu, jadi seperti kita lah, ya mungkin kita berasal daripada apa? Dari Tapanuli, kita tinggal di Jakarta, nah, kira-kira demikian. Atau yang ya dua orang tuanya beda suku, ya kan? Nah jadi dia berjalan sejauh 240 km dengan teman-temannya. Bagaimana dia untuk membinasakan pengikut Kristus. Nah, jadi saudara kasih, apa terjadi? Ya, akhirnya di tengah perjalanan, ya memang ini si Saulus ini sudah direncanakan Tuhan karena dia juga orang pintar, punya pendidikan, ya pendidikan hebat. Ya. Jadi akhirnya apa? Ya Tuhan bertemu. Nah inilah sebenarnya yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman kita dan saudara juga. Mari kita berdoa pada saat virus corona terjadi, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Kemarin saya bagikan di WhatsApp, ada seorang perempuan, ya berteman dengan orang Kristen. Dia ada coba-coba baca Alkitab. Akhirnya dia dijamah oleh Tuhan. Kita berdoa. Jadi ada rencana Tuhan dengan peristiwa COVID ini. Kita berharap Saulus bertemu dengan Tuhan lewat apa? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi kita juga berdoa agar banyak orang-orang yang menderita COVID ini sembuh dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena apa? Ya di balik semua ini ada rencana Tuhan. Jadi perjalanan perjalanan Saulus dalam pertobat ini menjadi tokoh yang mengeksekusi pengikut Kristus dengan berjalan 240 km. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Teman-temannya tidak mengetahui, tidak melihat, tapi hanya mendengar suara. Tapi Saulus melihat dan mendengar suara. Nah, siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Saudara kekasih. Nah, dari situ apa terjadi? Tuhan mengubah, ya. Tuhan mengubah pola pikir daripada siapa? Si Saulus, bukan Paulus. Sekarang kan masih Saulus diubah, ya. Saudara kekasih. Akhirnya apa? Nah di sini gak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan. Saya nggak tahu di antara saudara, saya aja belum pernah bertemu dengan Tuhan kecuali dengan baca firman. Itu karunia daripada masing-masing Tuhan berikan kepada seseorang. Tapi yang jelas di sini, ya, datanglah Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah orang yang tidak melihat Yesus tapi percaya. Kenapa? Karena Thomas berkata, aku tidak percaya sebelum aku lihat telapak Yesus, aku akan masukkan ini dariku, kan? Nah, tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus walaupun tidak melihat. Makanya saudara dan saya harus menjadi orang berbahagia. Kita percaya bisa melihat Yesus lewat Alkitab. Tapi ini, ya, Saulus harus bertemu. Makanya dia berkata bahwa firman yang dia peroleh bukan dari manusia. Firman yang dia peroleh berasal dari Yesus sendiri. Karena apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, tidak semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan butakan matanya selama 3 hari. 3 hari tidak makan, tidak minum. Dan akhirnya apa? Tuhan juga memilih seorang hambanya, yaitu Ananias. Doakan ini. Siapa ini? Si Saulus ini. Ya, bukankah kata lagi Ananias berkata, bukankah ini siapa ini? Orang ini yang telah menganiaya umat di Yerusalem? Bukan. Dia adalah pilihanku, katanya. Jadi, saudara kekasih, next, apa alasan pertobatan Paulus?
1 Korintus 15 ayat 9 berkata bahwa alasan pertobatan daripada Paulus, dia dikasihinya. Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Amin. Saulus berkata, aku bertobat karena aku dikasihinya. Saudara kekasih, banyak orang, ya, memang sih semua itu adalah haknya Tuhan. Ada kalanya orang jahat dan jahat, tapi kalau mungkin Tuhan nggak ada rencana bagi dia, akhirnya mati dalam kejahatannya. Sedangkan Saulus ini memang adalah jahat karena dia mau membawa umat orang Yahudi tetap dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum Taurat. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini apa alasan pertobatan daripada Saulus. Ia dikasihi. Saudara kekasih, buktinya apa? Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak membunuhnya. Maka Tuhan mengasihi. Jadi kalau saudara dan saya hidup sampai hari ini, itu adalah kasih daripada Tuhan. Banyak orang kita lihat, ya kan? Tidak apa-apa, tiba-tiba mati, ya kan? Nggak kenapa-kenapa, mati. Atau mungkinlah kecelakaan lah, atau gimana lah, ya karena virus corona lah, atau gimana lah. Jadi saudara kekasih, ya, Paulus berkata, aku bertobat karena aku dikasihi. 1 Korintus 15 ayat 9. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihinya. Karena semua ia telah melakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi, kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia bekerja dengan hukum Taurat. Jadi pemahaman dia hanya hukum Taurat yang benar. Padahal sebenarnya Yesus lah yang benar. Kedatangan Yesus, dia berkata, aku tidak menyediakan hukum Taurat, tapi aku menggenapkan. Ya, sedangkan dalam hukum Taurat itu adalah hukum apa? Ya, hukum ya nggak sesuai dengan hukum Taurat, langsung apa? Langsung kena hukum. Sedangkan kalau Yesus adalah yaitu belas kasihan. Maka Saulus berkata, kalau aku bertobat karena aku dikasihinya. Yang kedua, apa alasan Saulus bertobat? Yang kedua, kasih Tuhan Yesus mengubah seluruh hidup Rasul Paulus. Kita semua mengimani Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, alasan yang kedua, bahwa di dalam diri dia ketika Yesus bertemu dengan Saulus, bukan lagi dirinya yang hidup, tetapi Kristus. Maka tadinya dia adalah penganiaya, dia adalah orang ganas, bahkan dia adalah tokoh yang mengeksekusi daripada siapa? Stefanus. Dan sampai 240 km dia berjalan jauhnya dengan teman-temannya untuk mengeksekusi orang-orang Kristen. Tetapi saudara kekasih, ya, Tuhan melakukan perjumpaan dengan siapa? Dengan Saulus, ya. Jadi akhirnya apa? Diubah oleh Tuhan. Makanya kita lihat ketika ya matanya telah disembuhkan oleh Tuhan. Bukan lagi dia menganiaya, tetapi dia memberitakan nama Yesus. Sampai semua orang-orang ya terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Baru ini ketemu dengan Tuhan sudah langsung bisa apa? Sudah bisa langsung menyatakan nama Yesus. Nama, dia adalah seorang sarjana. Dia adalah orang hebat. Dia adalah orang pintar. Jadi gampang Tuhan mengubah apa? Pola pikirnya. Yang jelas di dalam dirinya itu bukan lagi apa? Bukan lagi patokannya hukum Taurat, tapi patokannya adalah apa? Kristus. Yang ketiga, apa alasan pertobatan Paulus?
Dikatakan yang ketiga, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, dan dalam anak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Nah, saudara kekasih, Yesus mati untuk saudara dan saya. Dia menyerahkan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia datang dari surga. Ya, dia tidak pakai terus kemuliaannya dia di surga. Tetapi itulah Allah kita, Allah yang mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, itu yang ketiga tadi. Bagaimana? Kenapa Saulus bertobat? Karena Yesus sendiri menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Nggak ada Tuhan yang lain seperti Tuhan kita, menyerahkan dirinya kepada apa? Ciptaannya. Saudara saya ciptaan daripada Tuhan, tetapi itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan kita yang luar biasa. Dia serahkan nyawanya, dia serahkan tubuhnya, dia serahkan darahnya untuk menebus saudara dan saya menjadi bagian kerajaan kekal. Amin. Jadi 3 poin tadi yang kita pegang. Ya, bagaimana Saulus bertobat? Karena Tuhan mengasihi dia. Yang kedua, karena dalam dirinya, ya, pentingnya pertobatan bagi orang percaya. Nah, kenapa penting bertobat bagi orang percaya? Ya, karena Tuhan memanggil agar saudara dan saya sama dengan Kristus. Inilah moto daripada GBI, menjadi sama dengan Kristus. Jadi pentingnya pertobatan orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Memang sih nggak bisa kita 100% sama dengan Kristus. 5% aja belum tentu, ya kan? Kenapa? Sedikit-sedikit sudah langsung apa? Eksmosi. Sedikit-sedikit udah apa? Langsung mengabu. Apalagi orang Batak. Ini anak raja, kau hina ya? Ini baru diraja. Kayaknya orang Batak kan begitu kan? Baru diraja, anak diraja, nggak boleh dihina-hina. Padahal Yesus sendiri sampai diludahi, dibunuh, dianiaya, sampai mati. Saudara kekasih, ya. Nah, jadi kalau kita orang percaya harus bertobat dengan sesungguhnya agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kalau kita masih gampang-gampang emosi, kalau belum ada kita memiliki kasih, berarti kita masih apa? Masih dalam tahap proses. Tapi nanti secara pelan-pelan kita diubahkan, kita ditransformasi. Seperti apa? Seperti ulat terus sampai akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, yang kedua, pentingnya pertobatan itu untuk menjadi apa? Agar saudara menjadi penjala manusia. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa dikatakan Tuhan kepada siapa? Simon Petrus. Petrus, engkau tadi menjadi penjala ikan. Sekarang engkau menjadi penjala manusia. Nah, nanti kapan-kapan saya buka videonya. Seorang hamba Tuhan katanya dari Korea, ini kesaksian, bahwa orang-orang jiwa kan kemarin sudah dijelaskan, tubuh ini mati, roh ini kembali kepada Tuhan, sedangkan jiwa kita, nah kemana ini? Kalau kita takut kepada Tuhan, itu berarti ke pangkuan Abraham. Kalau kita tidak takut kepada Tuhan, berarti ke mana? Ke Hades. Nah, sekarang katanya menurut kesaksian ini, hamba Tuhan ini besar. Jadi katanya bahwa setelah melalui mimpi, dia dibawa ke surga.
katanya ya, saya bukan kataku, ya dia melihat rumah-rumah katanya sampai sebesar satu provinsi. Rumah-rumah ini kecil. Katanya kenapa rumah-rumah kecil? Seperti kandang ayam. Nggak tahu lah bagaimana menjelaskannya. Cuma katanya karena ini rumah orang yang hanya percaya, tetapi tidak melakukan penginjilan. Halo, saudara tidak? Berarti selama di dunia ini kita harus menginjil. Bawa jiwa dong. Kalau rumahnya katanya besar-besar, berarti orang yang selama di dunia itu banyak membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Jadi ada katanya apa itu masih bentuk fondasi. Nah, berarti belum ada penginjilan. Saudara kekasih, katanya hamba Tuhan ini, kau harus banyak menginjili. Kenapa? Aku kan sudah berkhotbah Tuhan. Benar, kau sudah berkhotbah, tapi kau berkhotbah dapat uang katanya. Tapi dalam saya berkhotbah, saya dapat uang, saya nggak pernah dapat uang. Tapi kita harus menginjil katanya. Jadi saudara kasih harus menginjil. Gimana caranya? Nih banyak orang-orang di jalan sana yang berkekurangan. Kau harus kasih dari sebagian apa yang kau miliki. Nah itu bentuk penginjilan. Jadi makanya, halo ibu-ibu, coba lihat ke sampingnya. Ada nggak suaminya? Bawa suami puji Tuhan. Bawa suami, haleluya. Jadi mari kita bawa suami kita bawa tetangga kita, agar percaya pada Yesus akan beribadah. Nah ini, jadi orang percaya yang kedua di sini harus apa? Menjadi penjalan manusia. Makanya Yesus berkata kepada kepada Simon Petrus, kau tadinya adalah penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Jadi saudara kekasih, Tuhan akan bertanya nanti kepada kita, halo Taswid, berapa jiwa sudah kau bawa kepadaku? Nah, lewat penginjilan dong, nah kan gitu. Nah, yang ketiga, pentingnya pertobatan bagi orang percaya. Ya, kenapa kita bertobat? Karena itu tadi kita ingin menjadi saluran berkat. Saudara tahu apa? Pipa ledeng. Nah, pipa ledeng ya kan, kalau ini pipa PLN. Tapi kalau pipa ledeng kan yang saudara sudah putar keluar air. Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi pipa ledeng. Jadi saluran berkat. Saudara diberkati, jangan makan sendiri. Kan? Orang Batak bilang makan itu apa? Bunga ya kan? Jadi jadilah saluran berkat. Aku ini kan kantorku masih kempes, Pak Otto, saya nggak bisa aja. Saudara kekasih, doakan tetanggamu, doakan siapa saja. Kita harus kasih hepe, kita harus kasih uang, atau mungkin ada jalan keluar yang saudara mengerti. Kasih kepada orang lain. Itu menjadi saluran berkat. Ya, saudara kasih. Ketika kita menjadi saluran berkat, saudara kekasih akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara tidak mau melakukan yang pertama tadi, tidak mau menjadi serupa dengan Kristus, hidup kita begitu-begitu saja. Yang kedua, kalau kita hanya mau untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, tidak mau menginjil, saudara kekasih, tuh dipertanyakan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita mau diberkati Tuhan, jadilah kita menjadi apa? Saluran berkat. Maka yang terakhir, perlunya pertobatan. Dalam kesimpulan sini bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa orang-orang berdosa kepada Allah. Amin. Yesus datang membawa apa? Membawa orang-orang berdosa datang kepada Bapanya di
di surga. Makanya Yesus berkata, aku datang bukan orang-orang percaya, tapi aku datang untuk orang-orang yang berdosa. Karena orang-orang Farisi marah-marah kepada dia. Tuh lihat dia duduk sama pencuri, dia sama tukang apa yang itu si Sakeus namanya itu kan begini. Maka Yesus datang berkata, aku datang bukan untuk orang-orang percaya, tapi aku datang untuk orang-orang berdosa. Makanya kesimpulannya apa? Membawa orang-orang berdosa yang jahat kepada Allah. Itulah rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak mau manusia ini, saudara dan saya, menjadi apa? Menjadi kayu bakar apa? Api neraka. Tuhan menginginkan pertobatan. Pertobatan saya jelaskan tadi. Apa pertobatan? Perubahan tingkah laku daripada manusia yang jahat menjadi baik. Roma 12 ayat 2, ya kan? Berubah pola tingkah laku. Yang kedua, apa kesimpulannya? Bahwa ya, bertobat manusia adalah memimpin kepada Tuhan. Jadi kita bawa orang bertobat agar dia datang kepada Tuhan dan membangun mereka. Ya, orang yang datang kepada Tuhan pasti dipimpin. Orang yang datang kepada Tuhan pasti dibangun. Dan yang ketiga, ya, bahwa mempertobatkan manusia kepada Kristus. Perlunya pertobatan adalah mempertobatkan manusia Kristus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Itu yang terakhir. Saudara kasih, ya, yang penting saudara pegang adalah apa yang dikatakan oleh Paulus, ya. Apa alasan pertobatan? Itu yang penting saudara pegang. Karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Yang kedua, karena Tuhan ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Sebab itu, mari, Saulus adalah orang-orang yang jahat, yang ganas, yang mengeksekusi orang-orang percaya. Tapi Tuhan mengadakan perjumpaan dengan dia. Tuhan sendiri datang menemui sisa Saulus. Ya, mungkin di dalam doa-doa kita nanti, seperti saya katakan tadi, kita doakan agar banyak orang-orang bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, ya, menampakkan wajahnya. Atau itu haknya Tuhan, yang jelas kita hanya berdoa. Kita berdoa bagi orang-orang yang mengalami. Kita berdoa bagi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, hari-hari ini saya sedih kemarin keadaan di Korea Utara. Kalau saudara baca, di sana terjadi kanibalisme. Saudara tahu kanibalisme? Manusia makan manusia zaman purbakala. Ada seorang bapak yang memakan anaknya. Kenapa? Karena kelaparan. Kenapa kelaparan? Nah, ini memang karena sadisnya pemimpin Korea. Ya, saya tidak bisa salahkan. Tapi memang kenapa dia tega membunuh anaknya sendiri? Mungkin karena di sana banyak komunis. Kalau dia orang Kristen, ya, yang bagus dia mati sendiri. Ya, bahkan kemarin itu kita menjadi kabar gembira apa yang dikeluarkan oleh Bill Gates, ya. Bill Gates itu alat scan yang men-scan manusia itu ditolak oleh pemerintah Amerika. Kita berdoa banyak hal-hal, ya, minimal doa kita agar di sekitar kita percaya kepada Yesus. Saya yakin berlombalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, karena Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi Petrus atau Simon Petrus yang
menjadi murid Yesus. Ya, mari teman musik di depan. Ada lagu. Saya ditampilkan slide. Berikanku tangan, berikanku kaki. Orang sana sekarang biasa. Orang apa sana sekarang. Berikanku seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu yang penuh dengan di sekelilingku. Berikanku kakimu melakukan tugasmu. Berikanku tanganmu menggapai rencanamu. Berikanku hatimu. Mari saudara yang di rumah, saudara jangan hanya menonton saja, tapi saudara punya tugas dan saya. Tugas kita bersama di sekitar saudara. Siapakah yang sekarang belum percaya Yesus? Apakah suami saudara? Apakah keluarga saudara atau istri saudara? Atau tetangga saudara? Mari bawa dia dalam doa kepada Tuhan agar dia percaya kepada Yesus. Karena Tuhan inginkan kita membawa jiwa-jiwa. Tuhan inginkan sekarang menjadi Petrus masa kini yang menginjili dimanapun kita berada. Mari kita naikkan pujian ini dari hati kita paling dalam, dan mari kita renungkan dan kita kerjakan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi saudara dan saya lebih dahulu. Karena Tuhan telah hidup dalam diri kita seperti kata Saulus, dan Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Mari kita dengarkan pujian dengan sungguh-sungguh. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikanku kakimu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Setelah dikatakan berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Dengan kami hati Tuhan, dengan kami mata memandang buaya yang sudah membunuh, memandang buaya di sekelilingku. Berikan kami tangan Tuhan, tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu.
jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Berikan kami Tuhan mata yang memandang bahwa padi telah memulih. Berikan kami Tuhan tangan yang mau bekerja. Kami harus sampaikan Injil kepada mereka sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Berikan kami Tuhan kaki yang mau melangkah, bukan hanya kami diam, tidak bergerak, tapi kami mau bergerak, mau berjalan, membawa Injil-Injil-Mu kepada setiap manusia. Sama dengan Saulus, Engkau pakai dia menjadi luar biasa, menjadi Paulus yang telah Kau ubahkan hatinya, sehingga Injil bisa sampai kepada Indonesia karena Engkau memakai Paulus. Sebab itu Tuhan, pakailah kami Tuhan seperti Simon Petrus. Pakailah kami Tuhan juga seperti Paulus yang Engkau pakai Tuhan menjadi saluran berkat. Karena Engkau telah mengasihi kami. Karena kami percaya di dalam hidup kami hanya Kristus, dan Engkau telah memberikan diri-Mu untuk kami agar kami selamat. Sebab itu Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu tetap ada dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami tak berdoa Tuhan, kami tak berharap Tuhan, khususnya mereka yang terpapar COVID-19, sembuhkan mereka Tuhan. Dan ketika Engkau melakukan kesembuhan bagi mereka, saya yakin percaya Kau juga melakukan pertemuan dengan mereka, karena itu adalah hak-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Indonesia ini penuh dengan program Kristus. Indonesia akan percaya pada Yesus. Sebab itu hari ini kami percaya, jadilah jemaat-Mu di Kampung Cilincing, penginjil-penginjil sama dengan Simon Petrus dan Paulus. Kami menjadi penjala manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Yang percaya berkata katakan amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, tanpa pujian katakan di hadapan Tuhan, aku percaya Tuhan ku aja. Aku percaya Tuhan ku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku raja. Kau turun tangan memberkatiku. Yesus, kami bersyukur selalu di hadapan-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami, di mana kami telah selesai memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Inilah Tuhan persembahan yang hidup yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kalau ada kekurangan dalam kehidupan kami ya Bapa, ajari kami untuk lebih memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Karena hari-hari ini Tuhan kami butuh sesuatu Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tetap selalu bersandar dalam pengertian-Mu Tuhan, bukan dalam pengertian kami sendiri Bapa. Karena kami adalah manusia yang biasa, kami ini adalah manusia yang tidak ada apa-apanya Tuhan, melainkan Kau pakai dalam hidup dan jiwa kami Tuhan menjadi saluran berkat yang berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pakai hidup dan jiwa kami Tuhan, jadikan kami menjadi Paulus saat ini Tuhan. Kami ingin bertobat, berbalik di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin selama ini kami melakukan kesalahan, dosa yang sangat tidak baik di hadapan-Mu Tuhan, yang tidak pernah sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, yang tidak pernah sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu, tetapi Engkau yang
Berikan jalan yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa, karena kami ingin merasakan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Karena ini hari adalah hari Pentakosta yang ketiga yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan bersama Roh-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan di jalan kebenaran, supaya kami jangan kuati takutan, kebimbangan. Engkaulah Roh Kudus yang memimpin hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan ajari kami juga melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Kami butuh melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sirami jiwa, roh dan pikiran kami. Karena firman-Mu ini adalah Tuhan meneguhkan hati, jiwa, roh dan pikiran kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami juga Tuhan menjadi penjala-jala manusia Tuhan di saat ini. Kami ingin lebih lagi Tuhan menjadi pasukan malaikat surga yang Kau pimpin dalam bersama Roh-Mu Tuhan di saat ini. Kau jadikan kami menjadi penjala manusia di saat ini ya Bapa. Mari Bapa, biarlah seturutan kehendak-Mu, berkatlah Kau Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah hidup kami bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di mana juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa Gembala kami di saat ini Tuhan, yang memberitakan firman-Mu Tuhan saat ini. Mari Tuhan, tambah-tambahkan pengurapan yang berasal dari Engkau Tuhan. Buat hamba-Mu Bapa Gembala kami di tempat ini, berikan kesehatan selalu Tuhan. Secara daging ini tidak mampu Tuhan untuk menghadapi sidang jemaat-Mu Tuhan, tapi kami percaya kekuatan itu Tuhan yang berasal dari Kau, yang Kau memampukan hamba-Mu di saat ini Tuhan. Berikan juga Tuhan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang berasal dari Kau. Urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan Tuhan di saat ini menjadi saluran berkat yang berasal dari Kau Tuhan. Apapun yang dilakukan hamba-Mu di tempat ini, baik dalam usaha pekerjaan pelayanannya, Kau berkati Tuhan di saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga buat hamba-Mu Ibu Gembala kami Tuhan di saat ini. Urapi selalu Tuhan hamba-Mu Tuhan. Secara daging hamba-Mu tidak mampu, tidak kuat Tuhan, tetapi bersama Roh-Mu Tuhan Engkau yang selalu mencurahkan kesehatan selalu buat hamba-Mu. Engkau berikan Tuhan kekuatan, hikmat, marifat yang berasal dari Engkau Tuhan. Tetap urapi hamba-Mu Tuhan. Di mana kesetiaan hamba-Mu itu Tuhan selalu menyertai di dalam hidupmu Tuhan. Hidupnya Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkarya selalu Tuhan kepada Ibu Gembala kami sebagai penopang, sebagai tiang doa di tengah gereja Tuhan, bahkan di tengah keluarganya Tuhan. Engkau masukkan hamba-Mu di saat ini. Begitu juga Tuhan buat anak-anaknya Tuhan di saat ini. Urapi Tuhan, sertai Tuhan, baik di dalam sekolah, pekerjaan Tuhan, tetap sertai senantiasa buat anak-anaknya Tuhan di saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk okulusi Tuhan di saat ini. Biarlah tangan Tuhan turun campur tangan buat okul terkasih kami Tuhan saat ini. Selagi dia menikmati di hari tuanya, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memimpin okul ini Tuhan, dengan memberikan kesehatan selalu, panjang umur Tuhan, dan tetap selalu setia datang padamu. Biarlah Tuhan Engkau yang mengubahkan pola pikirnya untuk mengenal pribadi-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di mana juga kami berdoa Tuhan di saat ini ya Bapa, khususnya untuk bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Banyak sekali Tuhan yang merasa ketakutan, banyak sekali yang merasa kebimbangan. Di mana Tuhan, banyak Tuhan orang-orang yang banyak di PHK akibat COVID-19 Tuhan saat ini Tuhan. Mari Bapa, Kau nyatakan pemulihan kesembuhan untuk bangsa kami Tuhan. Sampai kapan bangsa Indonesia ini mengalami COVID-19 Tuhan? Mari Kau nyatakan pemulihan dan kesembuhan, pertobatan buat bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang mengulurkan untuk memulihkan dari COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Kau ya Tuhan memberikan pemulihan, pertobatan untuk bangsa kami Tuhan. Selamatkan Tuhan
di bangsa kami ini yang melanda COVID-19 ini, yang terbaring dalam rumah sakit Tuhan. Banyak sekali orang yang menderita mengalami virus-virus corona Tuhan saat ini. Hanya tangan Tuhan yang menyembuhkan untuk mereka Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu, pemulihan dan kesembuhan untuk mereka Tuhan yang terbaring dalam rumah sakit Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan tangan Tuhan yang menyembuhkan buat mereka ya Bapa, agar mereka Tuhan berbalik dan bertobat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk para dokter, suster, dan para medis Tuhan yang menangani untuk orang yang sakit pandemi COVID-19 Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan hati mereka, memberikan kesehatan yang baru untuk mereka. Secara daging mereka tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang mengurapi buat dokter dan suster saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk presiden dan wakil presiden kami Tuhan, di mana secara daging juga Tuhan dia tidak mampu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin percaya tangan Tuhan yang mengulurkan buat presiden dan wakil presiden kami untuk memimpin negara kami di Indonesia ini dengan terbaik di hadapan Tuhan. Begitu juga Tuhan buat hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di desa, kota, bahkan dimanapun Tuhan, yang mereka menyampaikan kabar sukacita untuk firman-Mu Tuhan, urapi, kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan di saat ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan hati mereka Tuhan, apalagi yang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Banyak Tuhan yang saat ini lemah, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang meneguhkan hati mereka di saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan di saat ini Tuhan. Bukakanlah semua Tuhan fasilitas pekerjaan Tuhan. Karena banyak sekali pengangguran di mana-mana Tuhan akibat pandemi COVID-19 ini. Kau menyatakan kuasa-Mu pemulihan kesembuhan untuk negara kami Tuhan, untuk bertumbuh kembali Tuhan dan kembali semua beraktivitas Tuhan. Apalagi di gereja-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan gereja-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan, Engkau bangkitkan, Engkau berikan cinta kasih-Mu itu Tuhan, bertumbuh berakar dan berbuah untuk setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Mari Bapa, setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan, mari Bapa, Engkau Tuhan yang pulihkan setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan mengurapi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa juga Tuhan di saat siang hari ini Tuhan, khususnya untuk para pelayan-pelayan Tuhan saat ini Tuhan. Mari Bapa, ampunilah Tuhan segala dan dosa para pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Banyak sekali yang berontak Tuhan, banyak sekali mau melakukan kedagingannya sendiri Tuhan. Tolong Tuhan selamatkan kami para pelayan-pelayan, selidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Jadikan kami pelayan menjadi terang dan garam yang berbaharui jiwa kami Tuhan. Biar kami apapun dalam usaha pekerjaannya Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di mana juga Tuhan kami berdoa untuk TK Wahana, untuk ajaran baru di tempat ini Tuhan, untuk para guru-guru yang mengajarkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan di TK Wahana ini Tuhan. Mari Tuhan, bukakanlah Tuhan untuk pendaftaran anak-anak-Mu yang ingin Tuhan belajar dalam TK Wahana Tuhan di saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di mana juga Tuhan kami berdoa Tuhan di saat ini Tuhan, buat jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, di mana Tuhan mereka telah mendengar melalui pujian dan penyembahan akan firman-Mu Tuhan. Berkatlah mereka Tuhan di saat ini yang ada di rumah, biarlah Tuhan mereka Kau berikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda untuk lebih lagi Tuhan. Ajari mereka untuk belajar mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa khususnya untuk kota Jakarta ini Tuhan. Pulihkan bangsa
ataupun Jakarta kami Tuhan, karena Jakarta ini Tuhan butuh Engkau ya Bapa, butuh pertobatan, butuh pertolongan dari Engkau Tuhan. Mari Tuhan pulihkan Tuhan kota Jakarta Tuhan, di mana Tuhan banyak sekali Tuhan melakukan kejahatan-kejahatan yang ada di Jakarta ini Tuhan, termasuk begal, pencurian, narkoba. Engkau yang memusnahkan di dalam nama Yesus Kristus. Buatlah mereka bertobat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan, di mana Tuhan banyak sekali Tuhan siasat-siasat si iblis Tuhan yang menghancurkan negara ini juga Tuhan, yaitu di mana rencana si iblis melakukan yaitu mata uang global digital, bahkan chip, bahkan juga Tuhan pasti Tuhan, biarlah Tuhan tangan Tuhan yang menghancurkan, menggagalkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau musnahkan segala siasat si iblis di saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami melihat tangan Tuhan yang luar biasa untuk memberkati, memulihkan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia dipenuhi oleh Roh Kudus dengan penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Karena ini adalah hari kedatangan-Mu yaitu Tuhan, hari Pentakosta yang ketiga ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau curahkanlah Roh Kudus-Mu mengalir yang setiap orang yang percaya padamu, Engkau Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak-Mu di saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, seberapapun sidang jemaat-Mu hadir tempat ini, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Urapi buat jemaat-Mu yang hadir tempat ini, apapun yang pergumulan mereka Tuhan, Engkau buat Tuhan jalan keluar untuk mereka Tuhan di saat ini Tuhan, agar mereka tetap selalu bersandar dan berharap dan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di mana juga Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati sertai kami Tuhan dalam perjalanan kami Tuhan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini Tuhan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan kita menerima berkat dari Bapa kita di surga, pulanglah kiranya dengan damai sejahtera dari Bapa kita di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang dan manis Roh Kudus menyertai kita semua sampai menata Yesus datang.